Ini saya cek kolom lagi, karena kalau lihat ke atas kan jauh lagi gitu ya. Jadi saya cek kolom lagi. Habis itu di sini saya lihat shape yang awal, terus saya pakai yang combine sebelumnya tadi. Saya drop tiket sama cabin karena ya tiket sama cabin kayaknya nggak terlalu nggak korelasinya nggak tinggi tadi ya. Kita udah lihat di yang tadi atas tuh minus dia soalnya. Yang sebelumnya yang correlation yang sebelumnya, bukan yang matrix tadi. Di awal-awal tadi. Nah, ini saya bikin fitur baru. Nah, ini saya dapat dari Kaggle-nya. Kaggle-nya juga lumayan banyak. Ada notebook yang tersedia. Nih saya juga cari-cari di sini gitu kan. Saya mau tahu kayak memang mereka analisisnya pakai apa sih gitu kan. Jadi pas saya mau, jadi di sini tuh tadinya ini kan ada tadi ada nama kayak Mister, Madam, Lady apa gitu-gitu kan. Nah, saya mau ekstrak itu gitu. Jadi uh, saya mau kategorikan itu menjadi ya nilai kategori seperti itu. Jadi kayak yang Sir, Mister semua ya udah jadi satu kategori seperti itu. Nah, di sini saya ambil, saya ekstrak gitu loh. Kalian bisa pakai lambda, apa namanya? Bisa pakai lambda itu, kalian bisa split dari namanya. Kalau ini saya ngambil sih yang saya cari dari internet aja sih ya. Jadi ini cara lama sih sebenarnya. Cara barunya kalian bisa pakai lambda split. Jadi kalian tinggal ambil bagian mana yang mau kalian ambil dari namanya itu gitu. Ini sebenarnya sama aja sih. Saya cuma ambil ini doang dari title-nya sama female atau male-nya gitu kan. Uh, dari sini kita dapat lihat nih kan, ini ada title-nya, ada kapten. Oh, ternyata kaptennya laki-laki gitu kan. Ada ada dokternya ada 6 nih yang laki-laki. Ada Mr. Sir dan lain-lain gitu ya. Ini kan kayak gini kalau udah miss, ini kan udah miss udah pasti cewek, ini cowok. Nah, kalau dari sini kan ternyata banyak nih bapak-bapaknya yang datang, tuh ada sekitar 500. Tadi datanya ada 800-an. Ada 500 nama Sir, berarti ada bapak-bapaknya nih lumayan banyak gitu kan. Nah, di sini saya kategorikan, saya ambil nih kayak lady ini, captain kan mereka semua. Ya hitungannya sama lah gitu ya. Jadi yang kayak miss gini saya ya di replace aja gitu. Jadi nah untuk ada master, ada miss. Jadi apa bilangnya lebih ke organize gitu. Jadi saya nggak bingung nyarinya kayak kapten satu ini satu kan. Intinya mereka semua sama lah gitu kan, kapten bapak-bapak udah kan gitu. Oke, sekarang ke mappingnya. Nah ini nih yang tadi karena saya udah bagi ini, udah deh tinggal saya kategoriin jadi numerik gitu. Kalau Mister itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah dia masuk di sini title, berarti ini 1 nih. Ini berapa ini Mister nih, berarti dia masuk ke yang 1 Mister gitu. Terus tuh sampai ke bawah dan lain-lainnya. Habis itu kita cek lagi untuk shape, saya drop name sama passenger karena udah nggak butuh lagi ya. Name-nya juga udah, buat apa lagi pakai name gitu kan. Passenger ID juga ya, ID-nya ini ID yang di sini sama yang di sini ya nggak ini banget ya, saya nggak ngaruh banget gitu. Ini nggak ada nilai korelasi sama sekali gitu. Ya, nama udah kita bedain nih, udah kita title, udah kita kategoriin, udah jadi numerik. Habis itu gender gender kita ubah juga nih kan, seksnya pelanggan pertama ternyata seorang laki-laki gitu kan. Ini female itu saya ganti jadi 1, male itu jadi 0. Nah, ini juga penting ya type-nya. Kalau misalnya kalian taruh gini doang, takutnya kebacanya string doang. Nah, di sini saya buka ini lagi untuk P-class sama survive karena saya pengen tahu gitu ya. Korelasinya seperti apa gitu. Nah, kalau dilihat dari kelas ini terhadap umur ya. Nah, ini yang kelas 1.
Oke, nggak ya umurnya nggak terlalu banyak nih. Ini oke. Oke, ini yang di kelas 3 nih yang umur yang banyak. Kayaknya yang banyak nggak selamat tuh. Ini rata-rata nggak terlalu gimana banget sih. Ini yang ini survive sama dengan nol gitu maksudnya yang nggak selamat. Yang nggak selamat kan lebih dikit, yang selamatnya lebih banyak gitu ya. Ini kalau dilihat ya hampir seimbang lah. Nah ini yang jomplang banget gitu kan. Yang selamat malah dikit. Gitu kan. Rentan umurnya juga yang tadi kita udah lihat di grafik sebelumnya rentan umurnya juga di antara ini yang selamat di 20 sampai yang 40-an. Nah, untuk umur nah yang tadi sebelumnya itu, nah ini sebenarnya kenapa saya mau bikin array ini, nanti fungsinya itu saya mau mengkalkulasi gitu, kayak mengkalkulasi si value-nya ini di beberapa kombinasi sih. Ini sebenarnya total ini ada 6 kali dia for gitu kan, jadi ya udah 6 kali lah. Saya udah ngerjain juga sebelumnya. Nah ini saya run untuk code-nya ini nanti saya bisa share di GitHub juga untuk teman-teman yang pengen belajar. Sekalian juga. Nah, dataset is nol semua ya. Pokoknya ini udah rapi itu kan udah berdasarkan umur itu saya lihat ke saya buka lagi datanya oke udah numerik tinggal saya bagi si umur nih si umur sama si harganya gitu kan. Nah si umur saya mau tahu nih kayak eh, korelasi umur tuh sama survive tinggi nggak sih gitu kan. Tapi ini berdasarkan si eh, apa namanya passengernya apa ya passengernya lah itu ya. Nah, kalau passenger satu ini kemungkinan dia selamat. Harusnya harusnya selamat, tapi ini tidak selamat ya maksudnya. Karena dia dari 0, sampai 16 gitu. Ini kemungkinan dia tidak selamat. Ini mendekati 0 ya ya. Dia kemungkinan selamat. Ini 1, 2, 3 mungkin kemungkinan selamatnya ada. Nah, ini juga mungkin selamat nih kayaknya. Nah, kalau kita lihat di survive, nah ini kan nih 0 yang satu dia ternyata nggak selamat nih. Cuman ininya 0,5 mungkin nggak tahu ya, mungkin emang dia gimana gitu. Tapi ini sisanya kan selamat yang mendekati yang ke satu semua selamat. Nah, seperti itu. Ini yang kayak gini-gini nih kita harus tahu nih. Makanya kita harus menentukan hasil prediktifnya. Gitu. Habis itu udah deh kita kategoriin deh umurnya dari 16 sampai dari 0 sampai 16 gimana sih 16 dari ya lah dari 0 sampai 16 ya, masuk ke kategori 0. Nah, ini saya taruh tanda lebih dari supaya dia ngambilnya dari 17. Karena kalau taruh sebenarnya bisa kalau kalian pakai sama dengan kalian langsung taruh 17 di sini gitu. Seperti itu kalau misalnya kayak mau mau kayak 17 ini kan udah 16 biar kalian nggak bingung misalnya 17 gitu kan. Dan kalian taruh sama dengan aja di sini. Sorry, sama dengan gitu ya. Sama aja gitu. Tetap sama aja ya. Jadi 32 deh berarti ngambil dari 33 sampai 48. Ini ngambil dari 49 sampai 64. 64 dan seterusnya gitu ya. Pas saya lihat umur, ya udah ini berarti sekitar 16 ke bawah semua nih. Ini umur-umur 16 sekian nih kayaknya nih. Bocah-bocah nih kayaknya ya. Kita lihat age band yang tadi yang saya buat. Masukin tadi age band-nya kan saya masukin, ini saya drop karena ya nggak perlu age band gitu ya. Itu age band-nya buat kita nyari estimasi aja gitu. Nah ini sama, ini kita bikin yang buat family size-nya ternyata oke. Nah ini kayak kayak gini kan. Jadi mereka tuh ternyata ada 4 orang gitu satu keluarga. Ini yang mantap. Nah, ada 11 orang gitu kan. Mati semua loh. Mana tuh? Nggak ketolong semua nih keluarga ini. Aduh, ya gitulah ya ternyata ya. Nah ini kita drop yang tadi-tadi tuh karena
memang nggak nyambung ya sebenarnya gitu ya. Ini korelasinya kan sama 11 orang nggak satu pun nggak ada yang selamat. Ini kecil korelasinya, nggak terlalu berpengaruh berarti sama tingkat keselamatan. Kita drop. Nah, sekarang kita masuk ke si age class buat si Fair ini ya. Nah, ini age class tadi yang tadi kita bikin sebelumnya. Saya coba kali ini kan saya bikin perkalian gitu ya. Oh, ini sepertinya ada kesalahan teknis. Sebentar kita cek. Salah. TF gini. Oke, ternyata ya ini ada salah ketik kayaknya tadi di bagian umur nih. Ini 16. Kita bikin harusnya salah apa? Coba ya kita masukin lagi. Oke. Kita biar gampangnya kita giniin aja nih kalau kalian bingung mananya ya. Oh iya, udah keren, sorry. Kita cancel dulu biar dia lanjut. Oke, udah lanjut ternyata. Yang tadi kita bahas sebelumnya. Oke. Data ini tadi kita ubah. Ini juga. Oke, ternyata masih salah ya. Ada apa nih? Apa sih? Permasalahannya apa? Aneh saja dia. Maaf tadi kesalahan teknis sedikitnya ya guys. Oke, kita back to the ini. Oh ya, ini tadi udah kita HBand-nya kita drop. Masuk ke si datanya. Nah, sekarang baru jelas nih kan. Sama aja ya ternyata yang penulisnya nggak terlalu. Nah, ini nih yang harus. Nah, oke, udah clear ya ternyata ya. Tadi 0000 semua tuh kan. Salah dia. Ini harus cukup teliti juga ya Nas, ngerjain kayak gini. Nah, sekarang baru bisa kita kalkulasi ini. Si yang buat nyari age kali kelasnya itu loh. Jadi maksudnya ini kenapa kita kali si P kelas ini buat nyari apa ya kemarin. Jadi saya memang mau tahu kayak total setiap P kelas itu berdasarkan umurnya gitu. Jadi ya saya coba kali gitu kan. Kayak yang ini kan dia 0 berarti ya emang. Ntar kalau dikorelasiin ini orang ini kemungkinan nggak selamat gitu karena dia di kelas P kelas yang 3 gitu. Jadi ini kan kategori umurnya 16 nih berarti kan. Cuman dia di cabin D yang 3 nih, yang kelas paling bawah gitu. Jadi dia kemungkinan nggak selamat gitu. Ini tadi saya cari. Ini nggak perlu saya hapus aja. Oke, ini frekuensi port itu maksudnya port pelabuhan ya, port pelabuhannya. Paling ini saya nyari modus, ternyata paling banyak itu yang di S. Yang di S itu kalau dari Kaggle-nya kita buka Kaggle-nya.
ke data, kita akan dikasih penjelasan tentang data. Nah, saya akan buka dulu. Nah, ini nih. S itu dari Southampton. Tuh, itu maksudnya ya. Data paling banyak tuh dari si Southampton. Itu saya cari dari pelabuhan sama hubungannya sama tingkat survive ada nggak gitu ya. Banyak. Oke, lumayan ternyata. Semakin ternyata di apa tuh? Cherbourg itulah ya makanya cukup tinggi tingkat keselamatannya. Orang-orang yang dari sana tuh dari pelabuhan sana cukup tinggi gitu. Sekarang ini saya mau ganti jadi kategorikal gitu. Saya mau ganti. Nah, ini saya sudah ganti 0123. Buka mana dia? Ini dia 0123. Oke. 012 sorry 0123. Ini buat tes ya, tes versi tadi itu. Saya drop, ada vernya saya drop tadi. Nah, ini isi dari mediannya yang kosong. Ini kan yang ada yang kosong, isi dari median. Nah, sekarang saya mau convert harga-harga ini menjadi kategorikal lagi gitu. Tarif harganya. Itu kan tadi ada cabin-cabinnya juga, berarti kan ini bakal ada korelasi kan. Kita lihat yang pertama. Oh, ini dia beli yang kayaknya murah punya ya mungkin ya. Soalnya tingkatnya kecil tuh kan. Tingkat keselamatannya kecil. Oh, mungkin itu alasan kenapa si yang pertama tadi itu survive 0 dia nggak selamat karena dia mungkin dia di cabin 3 dia beli yang cukup rendah makanya dia nggak diprioritaskan gitu. Ini 23 nih semua nilainya tinggi-tinggi ya. Ya, ini kita kategorikan lagi jadi yang 7 sekian tuh dari 0 terus kayak ini kita perlu lihat dari sininya aja. Ini udah total semua ya, soalnya udah saya short value, udah saya short value di sini. Jadi dia mencari semua hal kayak dikategorikan gitu targetnya. Buat perbandingan. Nah, di sini kan nggak ada is alone itu kan. Jadi untuk itu nanti untuk predicting ininya saya nggak pakai is alone. Gitu. Saya pakai original ininya aja gitu. Sama tambahan H class lah. Jadi 7 totalnya kan. Nah, ini yang tadi saya pakai, yang tadi udah saya import semua di atas. Saya bakal pakai ini, nanti kita cari kira-kira hasil mana yang prediktifnya paling tinggi. Ini kita masukin ke X-trainnya dulu. Data training, oke udah sama-sama 7 ya kolomnya. Ini kalian juga harus perhatiin ya, kalau misalnya dia beda, dia nggak bakal bisa gitu. Makanya saya drop is alone-nya juga, soalnya totalnya beda kan kolomnya. Jadi ini passenger ID saya hilangin total 7 gitu kan. Sementara ini kalau saya hilangin si survive-nya, dia malah masih 8 gitu. Nah, ini kita pakai logistik. Kalau pakai logistik, akurasinya 80%. Ini udah saya kasih 100 ya. Sebenarnya itu harusnya 0,800 gitu ya. Ini kalau saya kasih 100, jadi dia ini juga 2. Maksudnya kayak biar nggak panjang lah gitu soalnya sini kan repot baca. Kalau udah kayak gini kan ya 0,80% gitu. Saya cari correlation antar fitur, ini feature-nya. Sex correlation-nya ada sekian. H class karena nggak ada, dia not a number. Maksudnya bukan not number kan. Maksudnya di yang tes ininya nggak ada. Gitu. Tes data. Nggak pakai support vector machine. Tadi kita malah menurun ya. Dari logistik tadi 80%, kita pakai support vector machine malah menurun. Kita pakai KNN. KNN harus meningkat. Ini dari 80% dia meningkat. Karena memang banyak kategorical data. KNN ini memang untuk fitur
classifier sebagai kategorikal dia memang mendukung banget. Tuh, enabler sih taruh 3 sih memang. Karena ya banyak kan juga. Coba kita taruh 4 ya misalnya. Oke, ini semakin ya cukup presisi lah, sekitar 84, 85. Saya keep di 3 aja. Oke. Ini pakai knife bias, Gaussian knife bias. Menurun ternyata knife biasnya, karena memang knife biasnya lebih digunakan ke regression gitu ya, lebih ke data yang ini ya, data kayak age, umur, bla bla bla. Ini karena kategori-kategori. Nah, ini decision tree kemungkinan nilainya besar. 8, oh iya kan, benar. Dia decision tree kemungkinan nilainya besar. Gitu. Memang banyak. Jadi dia lebih pinter ininya mengolah datanya. Random forest setingkatnya lagi tuh. Jadi kumpulan decision tree nih random forest nih. Oke. Random forest sejauh ini yang paling bagus tuh random forest. 86% udah mendekati 90 loh ini. Oke, ini saya bikin hasil ininya, jadi kita bisa langsung lihat. Ya, ini yang paling tinggi kan, random forest dan decision tree hampir sama, nilainya hampir sama. Oke, classifying-nya mungkin mereka lebih baik gitu ya dibanding logistik. Saya kira tadi logistik KKNN ini udah paling tinggi, ternyata random forest dan decision tree ini yang paling baik gitu ya. Oke, itu sih sekian dari itu. Kalau kalian memang mau ngumpulin, kalian bisa bikin file menjadi convert hasil predicting yang random forest ini. Ini kan ada YPrep, hasil prediksi kita yang tadi. Udah deh tinggal masukin ke ini kok salah tadi saya ngerjain di ini soalnya. Nah, tinggal masukin ke CSV deh. Udah. Nah, kalau kalian buka di sini ada hasil submission-nya, submission saya kalian bisa kumpul di inilah submit prediction kan bisa kumpul itunya juga seperti itu. Oke, sekian itu aja sih penjelasan tentang data science mengenai Python machine learning yang mau saya buat ini. Ya, semoga bisa berguna buat teman-teman. Terima kasih.